Sore itu, sinar matahari jingga menyelinap melalui jendela ruang tamu rumah kosku, menyapu lembut dinding yang dipenuhi foto-foto keluarga. Aku Ningsih, berdiri di sudut ruangan, memandangi bingkai usang yang menyimpan senyum suamiku, Pak Harjo, yang telah pergi 5 tahun lalu. Di sampingnya, foto anak-anakku Rina dan Budi yang kini tinggal di Bandung dan Surabaya, menjalani hidup mereka sendiri. Rumah kos ini, yang kubangun bersama Harjo di pinggiran kota, adalah saksi bisu perjuanganku. Dulu, tempat ini ramai dengan tawa keluarga, tapi kini hanya ada suara langkah penghuni kos dan derit pintu kamar yang sesekali terbuka. Aku mengelola tempat ini dengan penuh dedikasi, memastikan setiap kamar bersih, tagihan listrik terbayar, dan penghuni merasa nyaman. Tapi di balik kesibukan itu, ada lubang di hatiku yang tak bisa kujelaskan. Kesepian itu seperti angin malam, dingin dan tak terlihat, tapi selalu ada, menyelinap di sela-sela rutinitasku. Pagi ini, seperti biasa, aku menyapa para penghuni kos yang bersiap ke kampus atau kantor. Pagi, Bu Ningsih. Makasih ya, air panasnya udah nyala lagi, ujar Rudi, mahasiswa teknik yang selalu ceria. Aku tersenyum dan mengangguk. Pagi, Rudi, jangan lupa sarapan ya. Interaksi kecil seperti ini menghiburku, tapi tak cukup untuk mengisi kekosongan yang kurasa. Aku sering duduk di beranda, menyeruput teh hangat, sambil mendengar cerita para anak kos tentang ujian, pacar, atau mimpi mereka. Aku suka peran ini seperti ibu bagi mereka yang jauh dari keluarga, tapi ketika malam tiba dan aku kembali ke kamar, keheningan itu menyelimuti lagi. Aku teringat malam-malam bersama Harjo, ketika kami duduk di sofa, berbagi cerita sambil mendengar radio. Kini, sofa itu kosong dan radio tua itu hanya mengumpul debu. Aku ingin merasakan lagi kehangatan itu, tapi bagaimana caranya? Usiaku sudah tak muda dan anak-anakku punya kehidupan sendiri. Aku hanya seorang janda yang mengelola kos, mencoba bertahan di tengah kenangan. Hari itu, aku sedang menyapu halaman ketika sebuah motor berhenti di depan gerbang. Seorang pemuda turun, membawa tas ransel besar. Wajahnya cerah dengan senyum yang sopan. Per menit, Bu, ini rumah kos Bu Ningsih ya? Tanyanya. Aku menghentikan sapuan dan menatapnya. Iya betul, kamu siapa nak? Jawabku, sedikit penasaran. Saya Adit Bu, mau lihat kamar kos kalau masih ada yang kosong, katanya sambil mengangguk hormat. Aku mengantarnya ke kamar nomor 7 yang baru saja dikosongkan. Adit, mahasiswa baru di universitas dekat sini, tampak antusias. Matanya berbinar saat kuceritakan fasilitas kos dapur bersama, wifi, dan aturan sederhana yang kuterapkan. Wah, nyaman banget Bu. Saya ambil kamar ini deh, ucapnya dengan tawa ringan. Ada sesuatu dalam dirinya semangat muda, mungkin yang membuatku tersenyum lebih lebar dari biasanya. Setelah urusan administrasi selesai, aku melihatnya membawa barang ke kamar, dan entah kenapa hatiku terasa sedikit lebih ringan. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku duduk di ranjang, memandang langit-langit kamar yang mulai mengelupas. Pikiranku melayang ke Adit. Bukan karena dia tampan meski aku tak bisa menyangkal itu, tapi karena ada sesuatu dalam caranya bicara, caranya tersenyum yang mengingatkanku pada Harjo saat masih muda. Aku tahu ini konyol. Aku, seorang janda berusia 50 tahun, memikirkan seorang mahasiswa yang usianya tak jauh dari anakku. Tapi perasaan itu ada, seperti percikan kecil di hati yang sudah lama membeku. Aku bangkit, berjalan ke ruang tamu, dan menyalakan lampu. Foto keluarga di dinding menatapku seolah bertanya apa yang kulakukan. Harjo, apa aku salah jika ingin merasa hidup lagi? Gumamku pelan, seolah dia bisa mendengar. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena aku lelah dengan kesepian ini. Aku ingin merasakan debaran hati, walau hanya sedikit, walau hanya sesaat. Keesokan paginya, aku sengaja membuat kopi lebih banyak dan membawanya ke dapur bersama. Adit kebetulan sedang di sana membuat roti bakar. Pagi, Bu Ningsih. Wah, kopinya harum banget, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Pagi, Adit. Ini kopi kampung, asli dari teman di desa. Mau coba? Aku menuang secangkir untuknya, dan kami mulai mengobrol.
Dia bercerita tentang kuliahnya, tentang dosen yang galak, dan rencananya jadi insinyur. Aku mendengarkan dengan saksama, sesekali menyelipkan nasihat. Adit, jangan cuma fokus belajar ya. Nikmati juga masa mudamu, kataku. Berusaha terdengar santai. Dia mengangguk. Iya bu, tapi kadang susah bagi waktu. Bu Ningsih sendiri, apa kabar? Kelihatan sibuk banget ngurus kos. Pertanyaannya sederhana, tapi entah kenapa membuatku terkejut. Jarang ada yang bertanya kabarku. Oh, biasa aja nak. Mengurus kos ini kayak ngurus anak sendiri. Jawabku sambil tertawa, menyembunyikan debaran kecil di dada. Hari-hari berikutnya, aku mulai memperhatikan Adit lebih dari penghuni lain. Bukan hal besar, hanya memastikan air panas di kamarnya berfungsi, atau menyapa saat dia pulang kuliah. Aku tahu aku harus hati-hati. Aku tak ingin dia salah paham, atau lebih buruk, penghuni lain mulai bergosip. Tapi setiap kali melihatnya, ada secercah harapan yang tak bisa kusingkirkan. Suatu sore, aku duduk di beranda, memegang buku tua yang biasa kubaca untuk mengusir sepi. Adit lewat, membawa buku kuliah. Bu Ningsih, baca apa? Serius banget, katanya sambil tersenyum. Aku menutup buku, sedikit malu. Cuma novel lama, Adit. Kadang suka nostalgia. Kamu sendiri, belajar apa hari ini? Tanyaku, berusaha mengalihkan. Dia duduk di kursi sebelahku, sesuatu yang tak pernah dilakukannya sebelumnya. Hari ini belajar dinamika struktur, Bu. Pusing tapi seru. Bu Ningsih pernah punya mimpi besar waktu muda. Pertanyaannya membuatku terdiam. Aku teringat mimpiku dulu ingin punya kafe kecil bersama Harjo. Dulu ya, Adit, aku pengen punya kafe. Tapi hidup bawa ke arah lain. Kataku, suaraku lirih. Dia menatapku, matanya penuh rasa ingin tahu. Keren, Bu. Masih bisa kejar mimpi itu loh. Aku tersenyum, tapi hatiku berkata lain, mimpi yang ku kejar sekarang adalah merasakan hidup lagi. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar, memandang wajahku yang mulai keriput. Aku tahu apa yang kurasakan untuk Adit tak masuk akal. Dia muda, penuh masa depan, sementara aku hanyalah ibu kos yang mencoba bertahan. Tapi perasaan itu ada, dan aku tak bisa membohongi diri sendiri. Aku ingin dekat dengannya, bukan untuk memiliki, tapi untuk merasakan lagi bagaimana rasanya diperhatikan, dihargai. Ningsih, kamu gila, gumamku pada bayanganku sendiri. Tapi di sisi lain, aku berpikir, apa salahnya mencoba? Aku tak ingin menyakiti siapapun, termasuk diriku sendiri. Mungkin hanya dengan berbagi cerita, dengan melihat senyumnya, aku bisa menemukan sedikit cahaya di tengah kegelapan ini. Aku memutuskan untuk memulai langkah kecil mengobrol lebih sering, menunjukkan perhatian, tapi selalu dengan batas yang jelas. Aku tak ingin terbawa arus, tapi aku juga tak ingin terus tenggelam dalam sepi. Keesokan harinya, aku sengaja membuat kue pisang di dapur bersama. Aroma manisnya memenuhi ruangan, dan seperti yang kuharapkan, Adit muncul. Wah, Bu Ningsih, bikin kue, boleh nyicip nggak? Tanyanya dengan mata berbinar. Aku tertawa, tentu Adit. Ini buat semua anak kos kok, tapi kamu duluan deh. Aku menyodorkan sepotong kue, dan dia mengambilnya dengan senyum lebar. Enak banget, Bu. Bu Ningsih jago masak ya. Dulu sering masak buat keluarga, tanyanya sambil mengunyah. Aku mengangguk, teringat hari-hari ketika aku memasak untuk Harjo dan anak-anak. Dulu, tiap minggu bikin kue buat anak-anak, sekarang ya buat kalian di kos, kataku, suaraku sedikit sentimental. Adit memandangku, dan untuk sesaat, aku merasa dia benar-benar melihatku, bukan hanya sebagai ibu kos. Bu Ningsih hebat deh, pasti keluarga kangen masakan Bu, ucapnya tulus. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku berharap dia tahu bahwa aku juga rindu-rindu akan kehangatan yang kini kucari dalam senyumnya. Hari-hari di rumah kos berjalan seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Setiap kali melihat Adit, mahasiswa baru yang penuh semangat itu, hatiku seperti disentuh angin sepoi-sepoi, membawa harapan yang tak pernah kurasakan sejak Harjo pergi. Aku tahu ini berisiko perasaanku ini seperti permainan api yang bisa membakar batas-batas yang kucoba jaga, tapi aku tak ingin terburu-buru. Aku, Ningsih,
Seorang janda berusia 50 tahun memutuskan untuk mendekati Adit dengan langkah kecil hati-hati seperti menapak di jalan berbatu. Aku mulai dengan mengobrol lebih sering di ruang tamu, tempat anak-anak kos biasa berkumpul. Suatu sore, aku melihat Adit duduk di sofa, mengetik di laptopnya. Aku membawa segelas teh jahe hangat dan meletakkannya di meja. Adit istirahat dulu nak, teh jahe ini buat ngusir capek, kataku sambil tersenyum, berusaha terlihat santai. Dia mendongak, matanya berbinar. Wah, makasih Bu Ningsih. Ini pas banget, soalnya mata udah perih, jawabnya. Lalu menyeruput teh itu. Kuliah lagi sibuk ya? Ceritain dong apa yang bikin pusing hari ini, ujarku, duduk di kursi sebelahnya. Adit tertawa kecil. Bu, ini tugas kalkulus. Rasanya otakku mau meledak. Aku mengangguk, mendengarkan dengan penuh perhatian, meski hatiku berdebar karena kedekatan ini. Obrolan ringan itu terasa seperti langkah pertama, sebuah jembatan kecil menuju sesuatu yang belum kuketahui. Akhirnya, aku mulai mencari cara untuk lebih dekat tanpa membuat Adit curiga. Setiap pagi, aku memastikan sarapan di dapur bersama cukup untuk semua penghuni. Tapi aku selalu menyisihkan porsi lebih untuk Adit roti bakar dengan selai kacang kesukaannya. Suatu pagi, dia masuk ke dapur, rambutnya masih agak acak-acakan. Bu Ningsih, ini roti bakarnya enak banget. Selai kacangnya pas deh, katanya sambil mengambil sepotong. Aku tersenyum, pura-pura sibuk mengaduk kopi. Senang kamu suka, Adit. Kalau kurang bilang ya, biar Bu bikin lagi, jawabku, menahan debaran di dada. Wah, Bu Ningsih kayak chef bintang 5, candanya, membuatku tertawa. Aku memanfaatkan momen itu untuk bertanya, Adit, kamu kan dari luar kota, pernah kangen rumah nggak? Dia mengangguk, matanya sedikit redup. Kangen, Bu, apalagi masakan ibu. Tapi di sini Bu Ningsih kayak ibu kedua deh, katanya tulus. Kata-katanya sederhana, tapi bagiku itu seperti setitik cahaya di malam yang gelap. Aku tahu aku harus tetap menjaga jarak, tapi setiap senyumnya membuatku ingin melangkah lebih jauh. Malam itu, aku duduk di beranda, memandang bintang-bintang yang berkelip di langit. Pikiranku penuh dengan Adit. Aku tahu perasaanku ini tak wajar, dia terlalu muda, dan aku hanyalah ibu kos yang seharusnya tak memikirkan hal-hal seperti ini. Tapi aku tak bisa menahan kerinduan akan kehangatan, akan perasaan dilihat dan dihargai. Aku menghela napas, berbisik pada diriku sendiri, Ningsih, kamu harus hati-hati. Jangan sampai ini jadi sesuatu yang menyakitimu. Tapi di sisi lain, ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, apa salahnya mencoba? Hanya sedikit perhatian, hanya sedikit kebersamaan. Aku memutuskan untuk terus melangkah, tapi dengan penuh kewaspadaan. Aku tak ingin Adit merasa risih, apalagi penghuni lain mulai berbisik. Jadi, aku mulai menyelipkan perhatian kecil, seperti menanyakan kabarnya lebih sering atau meninggalkan camilan di meja saat dia belajar. Suatu malam, aku melihatnya di ruang tamu, sibuk dengan buku-bukunya. Aku mendekat, membawa sepiring pisang goreng. Adit, ini buat teman belajar. Jangan lupa istirahat ya, kataku lembut. Dia tersenyum lebar. Bu Ningsih, ini sih bikin aku lupa belajar. Makasih ya. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku merasa seperti gadis muda yang baru saja dipuji. Hari berikutnya, ide baru muncul di kepalaku. Aku ingin mengajak Adit ke sesuatu yang lebih dari sekadar obrolan di kos. Aku teringat villa di puncak yang pernah kukunjungi bersama Harjo dulu. Tempat itu tenang, dikelilingi pegunungan, dengan udara sejuk yang bisa menyegarkan pikiran. Aku berpikir, mungkin liburan singkat bisa jadi cara untuk lebih mengenal Adit, untuk melihat apakah perasaanku ini hanya ilusi atau ada sesuatu yang nyata, tapi aku harus hati-hati, tak boleh terlihat terlalu bersemangat. Sore itu, saat Adit duduk di ruang tamu sambil minum teh, aku memberanikan diri. Adit, kamu pernah ke puncak nggak? Tanyaku, berusaha terdengar biasa. Dia menoleh, alisnya sedikit terangkat. Belum pernah, Bu. Katanya sih bagus ya, jawabnya. Aku mengangguk, jantungan sedikit lebih cepat. Iya, tenang banget di sana. Aku lagi mikir, mungkin akhir pekan ini kita bisa ke villa di puncak.
sekadar refreshing biar kamu juga nggak stres sama kuliah, kataku. Menahan napas menunggu reaksinya. Adit tampak terkejut tapi tak langsung menolak. Wah, kedengarannya seru, Bu. Tapi saya ada ujian minggu depan, jadi nggak yakin bisa, jawabnya. Suaranya penuh keraguan. Aku tersenyum, berusaha meyakinkan. Adit, kadang kita perlu istirahat biar otak segar. Kamu bisa bawa buku, belajar di sana. Suasananya bikin tenang loh. Hanya akhir pekan kok, ujarku. Berharap dia tak mendengar debaran hatiku. Dia mengangguk pelan. Boleh juga, Bu. Saya pikir-pikir dulu ya. Aku merasa ada secerca harapan meski kecil. Keesokan harinya, aku tak bisa menyembunyikan kegembiraan kecil di hatiku. Aku mulai merencanakan liburan itu dengan serius memeriksa mobil, mencari nomor telepon villa, dan memastikan semuanya siap. Aku tahu Adit masih ragu, jadi aku harus membuatnya merasa nyaman dengan ide ini. Pagi itu, saat dia sarapan, aku mendekat lagi. Adit, aku udah hubungi villa di puncak. Mereka bilang akhir pekan ini sepi, jadi cocok buat kita santai. Kalau kamu setuju, kita bisa berangkat Jumat malam setelah kuliahmu selesai, kataku, berusaha terdengar santai tapi penuh antusiasme. Dia memandangku, masih dengan sedikit keraguan. Serius, Bu? Jauh nggak sih ke sana? Tanyanya. Aku tersenyum. Nggak terlalu jauh kok, paling 3 jam. Aku yang nyetir, kamu tinggal santai. Kita bisa ngobrol banyak di jalan, jawabku, berharap dia melihat ini sebagai kesempatan untuk bersenang-senang. Adit mengangguk, kali ini dengan senyum kecil. Oke Bu, saya ikut deh. Tapi Bu Ningsih yang atur semuanya. Ya, katanya sambil tertawa. Aku mengangguk, merasa jantungan seperti anak kecil yang baru mendapat hadiah. Pasti Adit, serahkan sama Bu, ujarku, menahan senyum lebar. Di dalam hati, aku tahu ini adalah langkah besar, mungkin terlalu besar, tapi aku tak bisa menahan diri untuk berharap bahwa liburan ini akan membawa sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mengisi kekosongan di hatiku. Hari itu akhirnya tiba, dan aku, Ningsih, merasa jantungan berdetak lebih kencang dari biasanya. Aku telah merencanakan liburan ke puncak dengan Adit. Langkah yang awalnya hanya iseng, tapi kini terasa seperti pintu menuju sesuatu yang baru. Aku memeriksa mobil tua peninggalan Harjo, memastikan bensin penuh dan ban dalam kondisi baik. Di dapur, aku menyiapkan bekal nasi goreng dan telur dadar, serta beberapa botol air mineral. Adit muncul di beranda sore itu, membawa ransel kecil. Bu Ningsih, udah siap? Saya bawa jaket aja, katanya. Puncak dingin, katanya sambil tersenyum, tapi ada sedikit kecanggungan di matanya. Aku mengangguk, berusaha menutupi kegugupanku. Siap, Adit. Aku bawa bekal juga, biar kita nggak kelaparan di jalan. Yuk, masuk mobil, ujarku membuka pintu untuknya. Saat kunci kontak kuputar, mesin mobil berderit pelan, dan aku menarik napas dalam. Ini bukan sekadar perjalanan, ini adalah kesempatan untuk mengenal Adit lebih dekat, untuk melihat apakah perasaanku ini hanya khayalan atau ada makna di baliknya. Aku tahu aku harus tetap hati-hati, menjaga batas agar tak membuatnya risih. Perjalanan menuju puncak dimulai saat matahari mulai tenggelam, mewarnai langit dengan semburat oranye. Aku menyetir dengan tenang, sesekali melirik Adit yang duduk di sampingku, memandang keluar jendela. Untuk menghilangkan keheningan, aku memutar radio yang memainkan lagu-lagu lawas. Adit, kamu suka lagu apa? Ini lagu zaman Bu Ningsih muda loh, kataku, mencoba mencairkan suasana. Dia tertawa kecil. Wah, Bu, ini sih klasik banget. Saya biasanya dengerin pop, tapi ini enak juga. Bu Ningsih dulu suka dansa nggak pas muda? Tanyanya, nadanya penuh rasa ingin tahu. Aku tersenyum, teringat malam-malam bersama Harjo di acara dansa kampung. Dulu ya Adit, Bu suka joget sama almarhum, tapi sekarang paling cuma goyang dikit pas nyanyi di dapur. Candaku membuatnya tertawa lebar. Obrolan kami mengalir, dari kenangan masa kecilku di desa hingga ceritanya tentang teman-teman kuliah. Aku merasa nyaman, seolah jarak usia kami tak ada. Tapi di sudut hatiku, aku tahu aku harus menahan diri, ini bukan saatnya untuk terbawa perasaan. Sesampainya di villa,
Udara puncak menyambut kami dengan kesejukan yang menusuk. Villa itu sederhana, dengan dinding kayu dan teras kecil yang menghadap ke lembah. Aku menunjukkan kamar Adit, lalu menyiapkan teh hangat di ruang tengah. Adit, ini tehnya. Dingin banget di sini, jangan lupa pakai jaket, kataku saat dia keluar dari kamar, rambutnya sedikit basah setelah mencuci muka. Makasih Bu, tempatnya asyik banget, tenang gitu, ucapnya duduk di sofa. Aku bergabung dengannya, memegang cangkir teh untuk menghangatkan tangan. Kami mulai berbincang, dan entah bagaimana, percakapan menjadi lebih dalam. Aku bercerita tentang Harjo, tentang bagaimana dia selalu membuatku tertawa meski hidup kami sederhana. Dulu Adit, tiap malam kami duduk di beranda, ngobrol sampai larut. Sekarang ya, cuma aku sama kenangan. Kataku, suaraku lirih. Adit mendengarkan dengan serius, matanya penuh empati. Bu Ningsih pasti berat ya, tapi Bu kuat banget ngurus kos, ngurus kami semua. Saya salut loh, ucapnya tulus. Kata-katanya menghangatkan hatiku, tapi juga mengingatkanku bahwa dia melihatku sebagai ibu kos, bukan sesuatu yang lebih. Malam itu kami pindah ke teras villa, duduk di kursi kayu sambil memandang langit penuh bintang. Angin sejuk membelai wajah, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa damai. Tapi di sisi lain, ada ketegangan dalam diriku, perasaan yang kucoba tekan. Aku ingin lebih dari sekadar obrolan, tapi aku tahu itu tak mungkin. Aku menatap Adit, yang tampak tenggelam dalam pikirannya. Adit, kamu pernah nggak merasa ada yang kurang? Meski hidup kelihatan baik-baik aja? Tanyaku, suaraku hampir berbisik. Dia menoleh, alisnya sedikit berkerut. Pernah Bu, kadang saya mikir, apa saya beneran tahu apa yang saya mau? Kuliah, kerja, terus apa? Tapi ngobrol sama Adit kayak Bu Ningsih gini, bikin saya ngerasa entah lebih jelas. Jawabnya, tersenyum kecil. Aku mengangguk, merasa ada ikatan yang terbentuk, meski tak seperti yang awalnya kuharapkan. Aku mulai menyadari bahwa kehangatan yang kucari mungkin bukan cinta seperti dulu, tapi sesuatu yang lebih sederhana, persahabatan, saling memahami. Adit, Bu juga senang ngobrol sama kamu, rasanya hidup lagi, kataku tersenyum tanya. Dia mengangguk, sama Bu, ini malam yang gak bakal saya lupain. Ucapan itu membuatku tersenyum, tapi juga menyadarkan bahwa aku harus menerima batas ini. Pagi tiba, dan kami bersiap kembali ke kota. Saat mengemasi barang, aku merasa berbeda, lebih ringan, seolah beban di pundakku sedikit terangkat. Adit membantu memasukkan tas ke mobil, lalu kami berangkat. Di jalan, kami tak banyak bicara, tapi keheningan itu terasa nyaman, seperti dua orang yang telah berbagi sesuatu yang berarti. Aku melirik Adit, yang memandang keluar jendela, dan aku tahu bahwa dia tak akan pernah melihatku lebih dari seorang ibu kos. Tapi itu tak apa. Liburan ini mengajarku bahwa kebahagiaan tak selalu datang dari apa yang kuinginkan, tapi dari momen kecil tawa bersama, cerita yang dibagi, dan rasa dihargai. Sesampainya di kos, Adit membantu membawa bekal ke dapur. Bu Ningsih, makasih ya buat semuanya. Seru banget ke puncak, katanya, senyumnya tulus. Aku mengangguk, menahan rasa haru. Sama-sama Adit, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, jawabku tersenyum. Saat dia berjalan ke kamarnya, aku berdiri di beranda, memandang langit yang cerah. Aku tahu hidupku tak berubah drastis, tapi aku menemukan sesuatu yang berharga, sebuah koneksi, sebuah pengertian yang membuat hari-hariku sedikit lebih berwarna.